Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas komputer 2. Hari ini kita akan mereview dulu untuk transaksi penjualan seperti yang sudah dikerjakan kemarin ya. Ini adalah video untuk perbaikan, jadi revisi dari transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan, jangan lupa nanti user yang digunakan adalah user penjualan. Passwordnya juga sama. Jadi di sini saya tambahkan catatan ya. User ID adalah penjualan dan passwordnya itu adalah penjualan. Sama dengan huruf besar, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Untuk transaksi penjualan, di sini ada transaksi dari tanggal 4 Januari sampai dengan 29 Januari tahun 2005. Untuk transaksinya, ada transaksi berupa penjualan barang secara kredit, kemudian ada retur penjualan, barang kredit. Oke, kemudian di sini sudah ada nama-nama customer ya. Tanggal 4 Januari, penjualan barang secara kredit dilakukan oleh customer umum dengan nilai penjualan sebesar 20 juta rupiah dan ada PPN keluaran sebesar 2 juta rupiah. Oke, kemudian untuk tanggal 5, sama ya, penjualan barang kredit dilakukan oleh customer umum dengan nilai transaksi sebesar 12.500 dan ada PPN-nya 1.250.000. Tanggal 7 Januari ada retur penjualan kredit oleh customer umum dengan nilai transaksi sebesar 1.500.000 dan ada PPN keluaran 150.000. Oke. Nanti untuk tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari transaksinya hampir sama, penjualan barang kredit dan ada retur. Kita analisa dulu ya jurnalnya supaya nanti teman-teman lebih mudah dalam pengaplikasian di Accurate-nya. Untuk jurnal penjualan tanggal 4 Januari 2005 ada penjualan barang kredit. Sehingga kalau ada penjualan barang kredit, pasti di sini ada piutang. Debitnya adalah piutang rupiah senilai 20 juta. Kemudian ada pajak keluaran sebesar 2 juta. Kreditnya ada penjualan sebesar 20 dan ada hutang PPN. Oke, kita buat saja 2 juta. Kemudian untuk pajak keluaran, karena belum ada akunnya, nanti teman-teman bisa membuat akun baru. Jadi di sini saya beri catatan, silakan tambahkan akun. Nah, untuk cara menambahkan akun, videonya sudah ada di YouTube ya. Nanti teman-teman tinggal disimak lagi aja. Lanjut untuk retur. Kita move lagi ke tanggal 7 saja. 7 Januari 2005. Di sini ada retur penjualan kredit. Jurnalnya nanti ada retur penjualan di debit ya. Tanggal 7 itu nominalnya 1.500.000. Oke. Ada retur, kemudian ada utang PPN sebesar 150.000. Kreditnya adalah piutang rupiah dan ada pajak keluaran. Oke, sama ya nominalnya masing-masing 1.500.000 dan 150.000. Oke. Lanjut lagi untuk transaksi penerimaan kas dari piutang, saya highlight dulu dan perlu diingat usernya juga sama ya. Kita akan menggunakan user penjualan. Di sini ada transaksi dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 31. Transaksinya itu ada transaksi yang diterima kas tunai dan ada transaksi yang diterima melalui bank. Jadi, customer itu membayar piutangnya ke formasi trading bisa dengan kas dan juga bisa melalui cek bank. Gitu. Di sini sudah ada data customer. Jangan lupa nanti di Accurate-nya harus ada subsidiary ledger-nya, siapa nama customer-nya. Kemudian di sini ada berapa besaran piutang yang dibayar dan ada diskon.
dari transaksi ini tidak semuanya itu mendapatkan diskon. Jadi teman-teman harus lebih teliti untuk menyimak lagi ya. Nanti di bagian diskon ini apakah dia ada diskon atau tidak. Oke, sekarang kita analisa lagi untuk jurnal yang akan kita gunakan ya. Oke. Saya buat di sini supaya teman-teman lebih gampang. Jurnal penerimaan kas dari piutang. Kita mulai saja ya dari tanggal 4 Januari 2005. Di sini ada terima kas tunai. Customer-nya adalah dari Asata. Karena ada diskon, maka kita harus catat kasnya dulu di debit. Kemudian ada potongan penjualan atau diskon penjualan. Kemudian kreditnya adalah piutang rupiah. Karena piutang rupiahnya sebesar 15.500.000, maka teman-teman harus isi sesuai di sini ya. Kasnya yang diperoleh perusahaan 15 juta. Dari mana? Karena transaksi 15.500 dikurangi dengan diskon. Diskonnya sebesar 500.000. Oke. Maka sisi debit dan kredit nanti akan balance sama-sama 15.500. Saya sampai sini, kita lanjut lagi. Kalau contohnya dari umum, customer umum. Nah, dia terima kas juga tunai sama, tapi bedanya nggak ada diskon. Kalau misalnya nggak ada diskon, nanti langsung aja. Terima kas tunai. Oke. Kalau nggak ada diskon, otomatis nanti debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang rupiah. Bedanya itu aja. Nggak ada potongan penjualan atau diskon penjualan. Nilainya sama, 15 juta. Oke, sisi debit kredit pasti harus sama. Satu lagi ya. Satu lagi contohnya tanggal 16, 16 itu sama, berarti di sini saya akan berikan catatan ya. Yang bisa kalian kerjakan karena transaksinya sama. Nanti itu tanggal 16 Januari, kemudian tanggal 28 Januari itu sama dengan tanggal 4. Oke, ini ya. Kemudian kalau yang bank, nanti tanggal 16 Januari. Tapi dari bank. Kita pakai satu contoh lagi. 16 Januari, terima piutang, tapi dari bank. Kreditnya masih sama, piutang rupiah. Debitnya itu adalah bank, karena masuknya ke akun bank. Ada diskon, tinggal diisi aja. Ya, seperti ini. Dia transaksi piutangnya adalah 14.350. Sehingga yang masuk di bank itu adalah 14 juta. Kenapa? Karena ada potongan. Potongannya sebesar 350.000. Kreditnya piutang rupiah 14.350. Sehingga dapat kreditnya sama. Oke, ini saya perbesar lagi. Bisa disimak. Oke, sekarang saya masuk ke accurate-nya. Nanti waktu open-nya langsung aja open alias. Password-nya sama penjualan. Klik OK. Silakan pilih di modul General Ledger, kemudian Journal Voucher. Oke. Kita cek saja ya, karena kemarin kita sudah mengerjakan penjualan ini. Sudah ada ya, voucher number PJL titik 05001 penjualan barang kredit dari customer umum, yaitu tanggal 4 Januari 2005. Yang harus teman-teman ketahui, nanti di sini diganti ya, piutang rupiah. Oke, di tab saja
subsidiary ledger juga sama harus diisi.